Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita, yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Bahkan juga Tuhan, segala kebaikan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami mohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan firman-Mu atas kami dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 22 ayat yang ke-40. Saya bacakan. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini dikatakan Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Yang kita tahu kisahnya. Jadi Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan itu ada di Taman Getsemane bersama murid-murid. Ya, tapi murid-muridnya ini nggak bisa tahan. Ya, mereka ngantuk, mereka tidur. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Ya. Ada hubungannya berdoa dengan jatuh dalam pencobaan. Ketika orang berdoa, berarti dia kuat dan tidak akan jatuh dalam pencobaan. Sekalipun ada pencobaan, dia tidak mudah jatuh. Kenapa? Karena dia suka berdoa. Karena kita mesti pahami bahwa berdoa sesungguhnya itu menghadirkan kuasa Allah nyata atas hidup kita. Jadi berdoa lebih dari sekedar seperti orang laporan. Bukan seperti penyiar berita menyatakan isinya berita apa. Bukan. Berdoa di sini adalah sesungguhnya kita berinteraksi dengan Tuhan. Orang yang berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang berdoa dia terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Jadi ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan pun akan dinyatakan atas hidup kita. Sehingga kita punya kekuatan. Ya, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita ketika kita selalu berdoa. Sehingga kita ketika menghadapi badai, menghadapi pencobaan yang terjadi, kita tidak jatuh. Kita tetap tegak berdiri. Kita tidak tergoyahkan. Ya, sekali lagi ya, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita terhubung dengan Tuhan. Karena doa kita akan tertuju kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan turun. Sehingga kita mengalami akan kuasa Tuhan itu. Coba lihat firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Saya bacakan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar, ya orangnya harus benar. Nah, siapa orang benar? Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa kita semua orang berdosa. Tetapi orang benar adalah orang yang dibenarkan. Artinya dosanya diampuni, hidupnya disucikan. Itulah orang benar. Orang benar juga mengandung arti orang yang hidup menurut kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, itulah disebut sebagai orang benar. Kalau kita yang demikian, artinya kita dibenarkan Tuhan hidup kita dan kita selalu hidup dalam kebenaran, maka ketika kita berdoa, perhatikan ya, doa orang yang benar, ya, doa orang yang hidupnya benar, doa orang yang mengikuti kebenaran bila dengan yakin, perhatikan, dengan yakin sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Dikatakan sangat besar kuasanya. Ya, sesungguhnya ketika orang berdoa, maka ada kuasa Tuhan yang akan
menyertai orang itu sehingga ya dia bisa menghadapi setiap pergumulan, setiap pencobaan, setiap badai dalam hidupnya. Inilah yang dimau Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus minta supaya kita berdoa agar apa? Tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kita sungguh tahu bahwa doa itu luar biasa. Ya, Tuhan sendiri yang mengajarkan untuk kita berdoa. Tuhan sendiri yang memerintahkan kita berdoa. Dan lihat firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ingat, doa nggak boleh ragu, doa nggak boleh bimbang, doa nggak boleh ya mbok menowo, mudah-mudahan doa harus yakin. Ya, karena dengan demikian akan sangat besar kuasanya. Jadi kuasa doa itu luar biasa. Karena sesungguhnya Tuhan yang berperkara ketika kita berdoa. Ya, Tuhan senang dengan orang berdoa, karena itu Tuhan minta supaya kita berdoa. Karena dengan orang itu sering berdoa berarti terhubung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa berarti kita ada relation dengan Tuhan. Ketika kita berdoa berarti kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang berdoa. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ini jadikan ayat pedoman dalam hidup kita. Ayat hafalan ya, pendek sekali tapi dalam maknanya. Tetaplah berdoa. Oh, aku sudah berdoa tapi kok nggak dijawab Tuhan? Masalah dijawab dan tidak, masalah dikabulkan atau belum, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah tetaplah berdoa. Ingat, berdoa bukan hanya minta ini, minta itu. Berdoa lebih dari sekedar kita istilahnya mengajukan permohonan. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah kita sedang menjalin koneksi. Ketika kita berdoa sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan, Tuhan suka dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang selalu berdoa. Karena orang-orang yang berdoa berarti orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan berarti orang itu ada dalam kuasa Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga ketika ada pencobaan dia tidak akan jatuh, dia akan tetap teguh. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Setiap waktu berdoa. Mau lakukan apapun berdoa. Ya, beri waktu khusus juga. Di samping doa-doa yang kita minta perlindungan, minta berkat. Beri waktu dalam hidupmu untuk engkau berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, doa yang demikian ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita selalu demikian, maka ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap berdoa. Apapun yang terjadi kami berdoa. Karena berdoa berarti kami terhubung dengan Tuhan. Ketika kami berdoa berarti kami berkomunikasi, berinteraksi. Bahkan kami percaya kuasa Tuhan akan nyata atas hidup kami ketika kami senantiasa berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.